rocket.com. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam channel Project Management dari saya, Wisnu Priyo Pamungkas. Kali ini pertemuan keempat terkait dengan materi 3B, yaitu peran dari Project Manager. Saya akan coba tampilkan untuk slide yang sudah saya siapkan. Oke. Ya, ini adalah seperti biasa layar yang akan saya gunakan. Selalu akan saya perkenalkan dulu diri saya, yaitu sebagai praktisi konsultan MIS IT Project Management, kemudian sebagai konsultan Scrum Master, praktisi konsultan ISO, audit TI, manajemen keamanan sistem informasi, kemudian juga sebagai trainer profesional Project Management, Scrum dan Business Analyst, serta trainer audit TI, dan saya sendiri sebagai asesor dari LSP P1 Barajaya, dan rutinitas sehari-hari saya adalah sebagai akademisi dosen tetap program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bayangkara Jaya. Ya, di sini untuk pembahasan pertama, ya, kita akan membahas yaitu tentang definisi dari project manager. Ya, jadi memang kita perlu tahu dulu di awal untuk melanjutkan pembahasan tentang project management itu, yang perlu kita tahu sebelumnya adalah terkait dengan peran project manager. Karena seorang project manager di sini adalah memang tokoh utama dari pembahasan project management. Ya. Nah, di dalam pembahasan di awal adalah definisi dari project manager. Kita bisa lihat bahwa seorang project manager itu mempunyai peranan berbeda dari manajer fungsional atau functional manager, ataupun juga berbeda dengan manajer operasional. Ya, jadi kadang-kadang ada yang menganggap bahwa seorang project manager itu ya adalah functional manager atau manajer fungsional atau manajer operasional. Ya. Di sini peran project manager itu kita bisa lihat secara membedakan bahwa manajer fungsional, atau mungkin audiens bisa tahu yang disebut dengan manajer fungsional itu ada manajer keuangan, manajer HRD, dan sebagainya. Itu sering dianggap sebagai seorang project manager karena memang proyek-proyek yang ada di sebuah organisasi kadang-kadang mengangkat seorang project manager itu dari manajer fungsional. Ya, misalkan proyek ini adalah proyek kepegawaian, atau proyek keuangan, atau proyek warehouse dan lain sebagainya, maka dia akan diangkat manajer di fungsional tersebut seperti manajer kepegawaian, manajer SDM akan memegang sebagai project manajernya. Maka orang menyebutnya ya project manager itu adalah functional manager. Ya. Tapi di sini berbeda. Yang disebut dengan project manager itu mempunyai peran sendiri. Kalau functional manager fokusnya pada penyediaan pengawasan manajemen untuk unit fungsional atau bisnis itu sendiri. Ya, jadi misalkan manajer kepegawaian, manajer SDM itu fokusnya pada departemen SDM, pada departemen kepegawaian. Ya. Kemudian kalau manajer operasional itu fokusnya pada operasional sehari-hari, ya, baik dia operasional organisasi, operasional secara menyeluruh, itu adalah tanggung jawab keberlangsungan dari operasional adalah manajer operasional. Nah, sekarang project manager itu apa peranannya? Ya, kalau project manager itu adalah orang yang ditugaskan oleh perusahaan atau oleh organisasi
untuk memimpin tim secara keseluruhan dalam bertanggung jawab untuk mencapai tujuan menyelesaikan proyek tersebut, ya, menyelesaikan proyek tersebut. Nah, jadi perlu diingat proyek itu sendiri itu apa, ya. Proyek itu pasti audiens sudah pernah menyaksikan atau menonton video-video sebelumnya. Yang disebut dengan proyek itu adalah kegiatan yang sifatnya sementara, ya, dari awal, ada mulai sampai dengan akhir atau ada finish, ya, dan yang bersifat unik menghasilkan produk atau jasa. Jadi kalau seorang project manager di sini bisa kita perhatikan bahwa project manager tersebut bertanggung jawab secara keseluruhan, ya, yang ditugaskan oleh organisasi untuk memimpin tim dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan proyek itu sendiri. Ya, jadi berbeda antara peranan project manager, functional manager, dan operational manager. Itu sudah disampaikan kita di awal sebagai pembahasan pembuka di sini. Ya, nah, seorang project manager di sini kita bisa lihat, ya, dia ada peran sebagai membership and roles, ya, sebagai keanggotaan dan peranan di sini bertindak dalam mengkoordinasikan tim leader, ya. Jadi tim leader yang ada di bawahnya project manager itu ada technical team leader, ya, yang memiliki peran masing-masing pada kelompok besar, di mana ada keberhasilan dari masing-masing tim di sana itu yang dipimpin oleh tim leadernya secara langsung. Jadi secara struktur organisasi yang pernah disampaikan di video sebelumnya, ya, bahwa seorang project manager itu bisa menghandle beberapa tim leader di bawahnya, dalam arti dia membahas beberapa sub dari tim yang ada di dalam project. Kemudian responsibility for team artinya adalah peranan seorang project manager di sini bertanggung jawab terhadap semua produk yang dihasilkan oleh tim. Jadi dari beberapa tim leader yang ada di dalam proyek tersebut itu memiliki hasil produk masing-masing. Nah, hasil produk masing-masing ini secara keseluruhan adalah tanggung jawab dari seorang project manager. Tapi untuk produk itu sendiri itu adalah tanggung jawab dari tim leadernya masing-masing. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah knowledge and skill. Nah, ini pengetahuan dan keahlian seorang project manager itu tidak diharapkan untuk melakukan setiap peran pada proyek tersebut, ya. Jadi peran di masing-masing tim leader ini bukan berarti seorang project manager harus menguasai perannya, ya, tetapi harus memiliki pengetahuan dari manajemen proyek, ya, pengetahuan teknis, pemahaman dan pengalaman seorang project manager menyediakan tim proyek dengan kepemimpinannya. Jadi seorang project manager itu memiliki leadership dalam mengelola tim dari proyek tersebut, ya, mengelola tim dari keanggotaan yang ada di dalam sebuah proyek, ya. Jadi menyediakan tim proyek dengan kepemimpinannya, kemudian bisa mengatur atau melakukan perencanaan, koordinasi melalui komunikasi, ya, itu juga bagian dari seorang project manager. Manajer proyek itu menyediakan komunikasi atau selalu melakukan komunikasi secara tertulis, misalnya dalam hal perencanaan dan jadwal yang didokumentasikan. Kemudian berkomunikasi juga secara real time dengan tim melalui rapat atau meeting, ya. Perlu diperhatikan hal yang paling digemari oleh seorang project manager yang selalu dibahas berulang-ulang di dalam PMBOK ini adalah meeting atau komunikasi secara verbal, secara real time, ya, oleh dalam sebuah kegiatan di project management. Oke, itu adalah peranan dari seorang project manager yang nanti juga akan kita sering singgung atau sering bahas di slide-slide atau video-video berikutnya. Nah, untuk itu audiens bisa cari tahu lebih jauh siapakah seorang project manager itu dan apakah peranan project manager tersebut, ya. Dalam konteks di sini adalah pembahasan dari sebuah project. Baik, itu adalah pembahasan pertama
terkait tentang definisi project manager dan peran, menyinggung sedikit tentang peran project itu sendiri, project manager itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas bahwa peran project manager itu sangat penting dalam sebuah project. Mari kita sama-sama lihat di sini. Ya, oke. Di sini ada bentuk semacam hierarki atau susunan dari yang terkecil hingga terbesar atau bagian sempitnya sampai ke bagian luasnya. Kita bisa lihat di sini project manager itu bagian yang kecil dari sebuah project team, ya. Kemudian dari situ akan lebih besar lagi di project team itu ada sponsor, ada governing body. Kemudian yang terbesar di sini adalah stakeholder yang mengikuti bagian dari project manager itu sendiri. Ya. Nah, peranan dari project manager dari gambar ini kita sudah bisa lihat bahwa project manager itu adalah peranan inti atau yang paling kecil yang ada di dalam sebuah APA atau environment dalam sebuah project. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita bahas dalam peranan project manager, ya, terkait yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya di pembahasan pertama. Nah, untuk pembahasan kedua ini peran project manager akan lebih kita jelaskan secara general, ya. Project manager di sini yang pertama memimpin tim proyek untuk memenuhi tujuan proyek, ya, dan harapan dari stakeholder tentunya. Jadi sebagai bentuk ekspektasi dari stakeholder. Kemudian yang kedua, project manager bekerja untuk menyeimbangkan, ya, kendala yang bersaing pada proyek dengan sumber daya yang tersedia. Jadi artinya kalau dalam sebuah proyek pasti ada resources, ya, baik itu perangkat, tools, ya, maupun juga sumber daya manusianya. Kemudian project manager juga melakukan peran komunikasi antara sponsor proyek, ya, peran komunikasi antara sponsor proyek, ya, maupun anggota tim dan juga stakeholder lainnya. Ini termasuk memberikan arah dan menyajikan visi dari keberhasilan untuk proyek itu sendiri, ya. Kemudian project manager yang pasti harus menguasai soft skill di sini, ya. Artinya penguasaan soft skill di sini adalah secara keterampilan interpersonalnya dan kemampuan untuk mengelola orang, ya, untuk menyeimbangkan tujuan dan yang bertentangan dan bersaing dari stakeholder proyek yang satu dengan lainnya untuk mencapai konsensus. Dalam konteks ini, konsensus berarti bahwa stakeholder terkait mendukung keputusan dan tindakan proyek bahkan ketika tidak ada kesepakatan 100%. Jadi artinya si stakeholder yang ada itu harus bisa mendukung 100% apapun yang terjadi dalam sebuah proyek ini, ya. Dan terakhir, secara penelitian menunjukkan bahwa project manager yang sukses secara konsisten dan efektif itu menggunakan keterampilan penting tertentu, ya, skill tertentu, ya. Dan di sini penelitian mengungkapkan bahwa 2% project manager teratas yang ditunjuk oleh pimpinan atau perusahaan dan anggota tim, mereka membedakan diri mereka dengan menunjukkan bahwa hubungan yang unggul dan keterampilan komunikasi sambil menunjukkan sikap positifnya. Artinya bahwa skill tertentu dari seorang project manager, baik itu secara teknis maupun dari relationship dan humanity-nya seorang project manager itu akan memberikan keberhasilan sebuah project. Oke. Nah, tadi sudah dibahas bahwa komunikasi itu merupakan hal penting dalam project management. Nah, jadi apa sih peran komunikasi seorang project manager tersebut? Kita lihat di sini bahwa peran penting dari seorang project manager itu bisa sama-sama kita perhatikan bahwa kemampuan untuk berkomunikasi dengan stakeholder
termasuk tim dan sponsor atau project sponsor, berlaku di berbagai aspek project, termasuk secara keseluruhan, namun tidak terbatas pada hal berikut ya. Jadi ini sudah saya coba sampaikan di sini sesuai yang ada di PMBOK ya, versi yang ke-6, tapi tidak terbatas pada 8 hal ini, yaitu satu, mengembangkan keterampilan dengan baik menggunakan metode misalnya verbal, tertulis maupun nonverbal ya. Kemudian membuat, memelihara dan mematuhi rencana dan jadwal komunikasi. Jadi artinya peranan dalam komunikasi ini si project manager tadi sudah membuat metode-metode komunikasi, baik yang dia tertulis, kemudian yang verbal secara langsung, maupun yang non-verbal. Nah, kemudian membuat, memelihara, dan mematuhi rencana dan jadwal komunikasi, artinya setelah dia membuat penjadwalan dalam hal komunikasi tadi melalui metode-metode yang ada, itu harus dipatuhi juga oleh seluruh stakeholder yang dikondisikan oleh seorang project manager. Kapan harus ada rapat, kapan harus ada laporan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berkomunikasi dapat diprediksi dan konsisten, artinya dapat terjadwalkan. Ya, memang dalam peranan ini project management yang tradisional atau waterfall itu kuat dalam hal perencanaan dan prediktif. Ya, berbeda dengan yang agile yang sifatnya lebih fleksibel. Kemudian yang keempat, berusaha memenuhi kebutuhan komunikasi stakeholder dalam proyek. Artinya, komunikasi mungkin satu-satunya yang dapat disampaikan, yang diterima oleh beberapa stakeholder sampai dengan produk atau layanan akhir, ya, final dari sisi servicesnya, dari akhir proyek sampai pada akhir proyek itu selesai. Yang kelima, membuat komunikasi secara ringkas, jelas, lengkap, sederhana, relevan, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam adalah termasuk berita penting yang positif maupun negatif ya. Di sini memang harus bisa dipilah seorang project manager itu dalam hal peranan komunikasi. Ya, kapan berita positif itu bisa disampaikan, kapan berita negatif itu harus disampaikan. Ya, jadi artinya tidak secara tanpa aturan itu seorang project manager menyampaikan komunikasi. Yang ketujuh adalah menggabungkan feedback atau respon dari para stakeholder. Jadi ini mengkompat atau kompilasi dari beberapa stakeholder dalam hal membuat laporan dan bisa disampaikan kembali ke stakeholder yang lainnya. Dan yang kedelapan adalah skill dalam relationship yang melibatkan pengembangan network secara keseluruhan dalam tim project ya, terkait dengan pengaruh lingkup atau ruang lingkupnya project manager ya, itu sangat diutamakan ya. Jaringan ini mencakup jaringan formal seperti struktur pelaporan dalam organisasi ya. Jadi secara jenjang level itu seorang project manager juga harus dapat menguasai dalam hal pelaporannya. Namun jaringan informal yang dikembangkan dan dipelihara oleh project manager juga lebih penting. Artinya project manager secara informal pun juga bisa membina hubungan atau membina komunikasi terhadap user atau stakeholder yang ada. Penggunaan jaringan atau link dari formal dan informal ini memungkinkan project manager untuk melibatkan banyak orang dalam memecahkan masalah yang dihadapi dari sebuah project. Ya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat bahwa seorang project manager itu penting dalam hal menginformasikan atau transfer knowledge ya, dan mengintegrasikan informasi yang ada melalui komunikasi peranan seorang project manager. Ya. Nah ini kita lanjutkan lagi ya, transfer knowledge dan integrasi ini mencakup dan namun tidak terbatas pada kontribusi knowledge dan skill kepada orang lain dalam profesi di tingkat lokal, nasional, dan global, misalnya komunitas, organisasi internasional, ya, dan juga partisipasi dalam pelatihan, ya, pendidikan berkelanjutan dan pengembangan. Dalam profesi project manager, misalnya institusi,
PMI, ya, Project Management Institute, juga dalam profesi terkait, misalnya sistem engineering, configuration management, dan juga dalam profesi lainnya, misalnya teknologi informasi. Ya, jadi di sini artinya bahwa transfer knowledge dan integrasi skill dari seorang project manager itu bisa diambil dari berbagai macam kontribusi, ya, dari berbagai macam masukan, baik itu secara lokal maupun secara internasional, baik itu dari institusi maupun secara dari bidang-bidang tertentu, misalkan proyek ini terkait dengan teknologi informasi. Ya. Nah, ini adalah peran project manager kalau kita perhatikan di gambar, ya. Di sini bisa kita lihat, do you understand the role of the project manager? Apakah audience paham tentang role dari seorang project manager? Di sini bisa kita lihat ada project definition itu sendiri, dokumen manajemennya, kemudian stakeholder engagement, ya. Jadi definisi dari project itu sendiri seorang project manager harus paham, ya. Kemudian bagaimana mengelola dokumennya, itu juga peranan dari project manager. Kemudian stakeholder engagement, bagaimana memberikan atau mengajak stakeholder untuk merasa memiliki pada project tersebut. Kemudian harus juga punya peranan dalam hal project planning dan resource allocation, ya, penempatan dari sumber daya yang ada. Kemudian leadership and motivation. Nah, ini soft skill dari seorang project manager, minimal hal tersebut. Kemudian progress monitoring, risk and issue management, delivery and control. Kemudian ada juga budget management, ya, dalam hal penguasaan pengelolaan anggaran, ya, managing dependencies, artinya ya di sini ada ketergantungan dalam hal pengelolaan. Attend governance meeting, jadi dalam hal tata kelola, ya, keterlibatan dalam hal rapat-rapat. Ya. Kemudian quality assurance dan control, dan nanti juga akan kita bahas apa itu bedanya quality assurance dan apa itu bedanya quality control. Ya. Change control. Change control di sini juga adalah terkait dengan change request, perubahan-perubahan yang diminta pada saat proyek itu berjalan. Dan yang terakhir adalah project closure, setelah itu review lesson learned atau project implementation review. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dicermati, ya. Oke, ya, selanjutnya cari tahu lebih jauh, ya, ini juga perlu audiens coba simak, yaitu bagaimana project management biasa diterapkan di bidang pekerjaan apa saja, dan cari tahu lebih jauh tentang peranan project manager dalam tanggung jawab kegiatan tersebut, ya. Jadi di sini kita bisa lihat peranan-peranan project manager dalam project management. Oke, silakan audiens coba cari tahu lebih jauh terkait hal yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian kompetensi project manager, ya. Jadi seorang project manager juga tadi disampaikan bahwa project manager harus memiliki kompetensi khusus, artinya baik dia dari sisi hard skill juga dari sisi soft skill, karena bila tidak dimiliki keahlian tersebut, seorang project manager akan mengalami kesulitan dalam mengelola proyek yang ada. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kompetensi project manager. Nah, ini ada 3 hal penting dalam kompetensi project manager, ya. Di sini kita bisa lihat ada triangle atau triangle terkait dengan segitiga kompetensi project manager. Ada technical project management, leadership, dan strategic and business management. Ya, technical project management adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku terkait domain tertentu dari proyek, program, dan
portfolio. Ya, terkait dengan domain di sini merupakan aspek teknis dari melakukan peranan seorang project manager dalam mengelola project tersebut. Ya, jadi technical project management adalah keahlian teknis sebagai domain tertentu dari project, program, dan portfolio. Kemudian leadership itu adalah pengetahuan soft skill, keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk membimbing guidance, untuk memberikan guidance, memotivasi, ya, kemudian mengarahkan, ya, dan juga membantu organisasi mencapai tujuan bisnis. Artinya di sini adalah soft skill yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Dan strategic and business management adalah pengetahuan dan keahlian dalam industri dan organisasi yang meningkatkan kinerja lebih baik dalam hal organisasi bisnis. Ya, jadi itu hal-hal kompetensi project manager. Ada 3, yaitu technical project management skill, yaitu secara domain projectnya. Ya, jadi artinya di sini contohnya menurut penelitian, manajer proyek itu teratas secara konsisten menunjukkan beberapa keterampilan utama, ya, termasuk dalam hal ini tidak terbatas pada kemampuan, yaitu fokus pada elemen technical project management, ya, penting untuk setiap proyek yang mereka kelola. Ya, fokus ini sesederhana dalam hal mengelola artefak yang ada di dalam proyek tersebut, artinya domain atau bidang proyek tersebut. Ya. Contohnya di sini faktor keberhasilan penting untuk proyek itu terkait dengan jadwal, laporan keuangan yang dipilih. Ya, jadi dia paham tentang domain-domain itu sendiri. Ya, misalkan domain di sini artinya bidang proyeknya, proyek kepegawaian, domain tentang kepegawaian, atau mining project, atau kemungkinan juga ada banking project. Berarti dia orang project manager itu harus paham tentang domain itu sendiri, tentang bidang proyek itu sendiri. Ya, sesuaikan tradisional dengan agile project untuk tools dan teknik, juga metode. Jadi kalau memang dia seorang project manager itu akan mengerjakan project terkait dengan metode agile, ya berarti seorang project manager tersebut secara teknikal juga paham tentang agile project management. Kemudian luangkan waktu untuk merencanakan secara menyeluruh dan memprioritaskan dengan tekun, ya, dengan konsisten. Kemudian strategic and business management di sini sebelumnya saya akan membahas tentang leadership skill dulu, ya. Soft skill seperti urutan sebelumnya. Leadership skill ini adalah berfungsi sebagai guidance, ya, mengarahkan, bimbing, kemudian memotivasi dan mengarahkan tim secara berkelanjutan. Skill ini dapat mencakup menunjukkan kemampuan penting seperti negosiasi, kemudian berpegangan teguh, resilience, dan juga komunikasi, problem solving, dan critical thinking, serta yang terkait interpersonal skill-nya. Ya. Kemudian proyek menjadi semakin rumit dengan semakin banyak bisnis yang menjalankan strategi manajemen proyek, artinya apapun bidangnya akhirnya semakin kesininya itu berjalan juga menggunakan metode-metode project management. Ya, jadi semua bidang, semua organisasi sekarang harus memahami project management karena semua sudah dikerjakan dengan menggunakan manajemen proyek. Project management lebih dari sekedar bekerja dengan angka, template, diagram, grafik, dan sistem komputasi, karena lebih membahas juga terkait dengan leadership skill itu sendiri. Yang terakhir adalah strategic and business management skill. Di sini adalah mencakup pengembangan dan penerapan keahlian dari produk dan industri terkait di bidang proyek tersebut. Ya, jadi business knowledge ini juga dikenal sebagai domain knowledge-nya. Ya, jadi kalau tadi technical skill itu terkait dengan domain tersebut, maka strategic and business management adalah bagaimana pengetahuan dari domain tersebut untuk mendukung strategic dan business management itu sendiri. Ya, manajer proyek harus cukup berpengetahuan tentang bisnis, ya,
tentang organisasinya ya untuk dapat menjelaskan kepada orang lain aspek bisnis ini penting dari sebuah proyek. Keuntungan proyek ini apa dalam organisasi, dalam bisnis tersebut ya. Jadi kalau seorang project manager juga dengan dia memiliki atau pemahaman dari strategik bisnisnya, dia akan sangat benar-benar mumpuni atau menguasai dari proyek itu sendiri. Kemudian bekerja dengan proyek sponsor, tim, dan subject matter expert dalam hal mendukung keahlian strategik dan bisnis manajemen skill ini sendiri. Ya. Dan terapkan strategi itu dengan cara yang memaksimalkan nilai bisnis proyek. Jadi artinya proyek ini tidak harus semuanya dimiliki keahlian ini dimiliki oleh seorang project manager ya, tapi bagaimana seorang project manager tersebut juga bisa berkolaborasi dengan project sponsor, dengan tim, bahkan dengan para konsultan atau subject matter expert sebagai tenaga ahli atau domain expert dari project itu sendiri. Ya. Jadi untuk lebih detailnya, untuk lebih dalam lagi, audiens coba arahkan cari tahu lebih jauh terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang project manager, juga aktivitas apa yang selalu dilakukan atau digemari seorang project manager dalam rangka menjalin komunikasi dengan stakeholder. Yang terakhir, pembahasan keempat, yaitu integrasi project manager. Ya, kita bisa sama-sama lihat di sini. Melakukan integrasi, peran project manager di sini adalah 2 kali lipat ketika melakukan integrasi pada sebuah project. Ya, artinya peranan project manager itu akan menjadi penting dalam hal integrasi, dalam hal menghubungkan antar stakeholder. Ya. Project manager memainkan peran kunci ya, peran kunci di sini artinya peran utama dalam bekerja dengan tim sponsor, tim project sponsor, yaitu untuk memahami tujuan strategis dan memastikan keselarasan. Dengan cara ini project manager itu bisa memastikan keselarasan tujuan dan hasil dari project, baik itu portfolio, program ya, maupun dari area bisnis itu sendiri. Ya. Dengan cara ini, project manager berkontribusi pada integrasi dan pelaksanaan strategis. Ya. Project manager bertanggung jawab untuk membimbing, memberikan guidance ya, untuk bekerja sama agar fokus pada apa yang benar-benar penting di tingkat project tersebut. Jadi hal ini dicapai melalui integrasi ya, secara keseluruhan antara bagian-bagian atau kelompok-kelompok di dalam proyek tersebut ya, itu yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Nah, di sini ada pembahasan tentang tim manajemen dan tim leadership. Itu perbedaannya atau komparasinya adalah sebagai berikut ya. Cara di mana manajemen dan kepemimpinan dipekerjakan itu sering muncul dalam gaya kepemimpinan project manager ya. Jadi kita bisa lihat membandingkan manajemen dengan leadership, tapi yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Jadi dari sisi manajemen itu adalah direct using positional power. Dia adalah memiliki power yang tinggi dalam hal leveling dari sisi project. Sedangkan leadership itu kemampuan dari seorang project manager dalam hal mengarahkan, kemudian penguasaan dan mengkolaborasikan user yang ada di stakeholder project ya. Jadi power leadership yang dikuasai. Kemudian secara manajemen ada maintain, ada bagaimana mengelola, memelihara. Sedangkan leadershipnya adalah membangun ya di sini. Secara manajemen adalah administrative ya, lebih ke administrasi bagaimana pengelolaannya ya. Sedangkan di leadershipnya terkait dengan inovasi, apalagi sih yang harus kita lakukan dalam hal pengembangan. Inovasi-inovasi yang dibutuhkan seorang leadership ini sangat diperlukan dalam pengelolaan proyek. Kemudian fokus on system and structure itu adalah dalam hal manajemen.
Sedangkan kalau leadership fokusnya pada relationship with people. Artinya kalau di manajemen fokus pada secara struktural, ya dari level vertikal maupun horizontalnya, kalau di leadership itu fokusnya langsung pada relationship dari sumber daya manusianya. Kemudian rely on control, dan di manajemen dan di leadership ada inspire trust, ya. Fokus on near term goals dan fokus on long range vision. Jadi kalau di manajemen itu fokusnya pada goals-nya, kalau di leadership fokusnya pada visi jangka panjangnya seperti apa. Kemudian di manajemen ada lagi as, how, and when. Jadi bagaimana dan kapan. Sedangkan di leadership itu what and why, apa dan bagaimana, ya, apa dan mengapa. Kalau di manajemen adalah bagaimana dan kapan, how and when, ya. Sedangkan di leadership itu apa dan mengapa. Kita lanjutkan terus. Manajemen itu fokus pada bottom line, accept status quo, things right, ya, do things right, dan fokus on operational issues and problem solving. Sedangkan di leadership adalah fokusnya secara horizontal, ya. Kalau di manajemen fokusnya pada bottom line, ya, bagian bawah, dan kalau di leadership fokus on horizon, ya. Horizon ini adalah secara horizontal. Challenge status quo, sedangkan kalau di manajemen adalah accept status quo, di leadership di sini adalah challenge pada status quo, jadi lebih dinamis. Sama juga adalah do things right, kalau di leadership do the right things, ya, artinya mengerjakan sesuatu dengan benar, ya, dan mengerjakan hal-hal yang benar. Itu berbeda sekali. Kalau di manajemen mengerjakan sesuatu dengan benar, ya. Kalau di leadership mengerjakan hal-hal yang sudah ditentukan. Fokus on the operational issues and problem solving. Di leadership itu fokus pada visi, alignment, keselarasan, motivation, and inspiration, ya. Jadi beda di sini antara tim manajemen dan tim leadership. Artinya kalau manajemen itu lebih ke pemahaman secara operasional, pengelolaan. Kalau leadership itu membahasnya terkait dengan bagaimana pengembangan dan dukungan dalam hal inovasi dan inspirasi. Nah, oke. Jadi cari tahu lebih jauh di sini terkait dengan faktor-faktor karakteristik pemimpin atau leadership-nya, kemudian karakteristik tim membernya, karakteristik organisasional, dan yang terakhir karakteristik environmental. Jadi di sini audiens bisa cari tahu lebih jauh, ya, terkait peranan project manager pada integration project manager sendiri, ya. Kemudian skill apa yang diperlukan oleh seorang project manager untuk mengintegrasikan tim, ya. Jadi di situ sudah disebutkan, cari tahu lebih jauhnya terkait dengan faktor utama dari seorang project manager, baik secara karakteristiknya leadership, karakteristiknya sebagai dia sendiri sebagai team member, pada organisasi juga secara keseluruhan, untuk peranan skill seorang project manager. Baik, terima kasih sudah mengikuti video ini sebagai tahapan peran project manager dalam project management channel ini. Ya, ini adalah materi ke-3B dari pertemuan ke-4. Ya, saya harapkan audiens akan tetap konsisten dalam mengikuti video-video yang sudah saya buat untuk memudahkan audiens dalam mencermati project management. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-video channel project management selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.
Terima kasih telah mengikuti eh, pembahasan di video Project Management Channel ini secara menyeluruh, dan saya harapkan audiens dapat mengikuti kembali video-video selanjutnya di Project Management Channel yang akan membantu audiens dalam menguasai dan mengikuti sertifikasi atau pelatihan, baik itu secara online maupun secara offline. Ya, juga ini akan sangat bermanfaat bagi materi-materi perkuliahan manajemen proyek. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TunePocket.com